Shalom. Semua sudah menunggu Tuhan Yesus untuk menjamah hidupnya. Saya juga. Kita mau masuk hadirat Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya kita baca dulu kesaksian dari saat teduh yang lalu. Tentunya kesaksian ini pasti dipakai Tuhan untuk menguatkan seseorang. Dan juga melalui kesaksian ini, seseorang akan terinspirasi untuk mencari Tuhan dan akan menemukan mujizatnya. Ini dari Elizabeth. Shalom, saya mengalami sakit lutut seperti ngilu saat duduk dan saat jongkok. Hampir setiap malam saya mengeluh ke suami kalau lutut kanan saya sakit. Setiap ada doa malam saya dalam hati minta semoga Pastor Philip doakan lutut. Sebab saya percaya lutut saya hanya Tuhan yang bisa pulihkan. Malam ini saat ibadah Minggu 28 Juni, Pastor Philip berdoa secara tiba-tiba di akhir menyebutkan lutut. Disembuhkan Tuhan selagi musik terus bermain. Saya syok. Saya pegang lutut saya dan mengaminkan doa tersebut. Saya merasakan lutut yang kanan ada bunyi satu kali kletek. Saya sempat syok. Setelah doa berkat, saya pijat-pijat lagi sudah tidak sakit dan gak ngilu sama sekali saat jongkok dan duduk di bawah. Suami saya juga syok. Sungguh-sungguhlah bahwa semua doa dan keinginanmu pada Tuhan. Dan janganlah menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Amin. Tetap taat dan menantikan mujizat. Mujizat Tuhan masih terjadi. Praise the Lord ya. Yang ini dari Monica. Beberapa minggu yang lalu Pastor Philip sempat berdoa untuk seorang wanita muda dengan tulang punggung berbentuk S. Sebelum berdoa saat itu saya penuh pengharapan dan saya berbahasa roh. Tapi sejujurnya bukan untuk mendoakan skoliosis saya. Tapi pada saat Pastor Philip berdoa saya merasakan sesuatu seperti aliran yang gak bisa dijelaskan di punggung saya. Dan setelah doa tersebut saya berkaca. Bahu saya yang sebelumnya tidak lurus menjadi lurus. Nyeri pinggang yang beberapa minggu saya alami juga menghilang dalam waktu kurang dari 1 minggu. Saya percaya bahwa dengan berbahasa roh, saya mengucapkan doa-doa yang tidak terucapkan, yang di luar akal budi saya. Puji Tuhan. Sebelum baca kesaksian berikutnya, saya dorong jikalau Anda punya kebutuhan doa, di YouTube live chatnya Anda bisa sampaikan, tim kami sudah ready. Di balik layar ada sekelompok anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang merindu untuk mendoakanmu ya. Kita akan usahakan untuk bisa menampung semua permintaan. Kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan hingga mujizat terjadi di hidupmu. Dan juga kalau Anda belum mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah, why not? Kenapa tidak? Di sesi saat teduh sekarang ini Anda mengharapkan itu terjadi. Sungguh-sungguh cari, lupakan orang di sekeliling Anda. Pasti Anda mendapatkannya. Saya yakin kok, Tuhan kita itu bekerja di tempat rahasia. Pasti sesuatu terjadi, ya. Margaret, jam 7 pagi saya mengikuti ibadah live streaming Pastor Philip. Di akhir ibadah, Pastor Philip mendoakan orang yang bermasalah dengan pencernaan dan demam tinggi. Saya merasa orang itu adalah saya. Saya terkena GERD karena proses terapi yang sedang saya jalani. Saya nggak bisa makan, bahkan minum pun muntah lagi. Sampai sebelum ibadah demam saya masih tinggi 39-40 derajat Celcius. Saat Pastor Philip doakan itu, saya merasakan ada sesuatu yang hangat mengalir dari kepala bagian belakang saya ke tulang punggung saya dan dari tenggorokan saya. Juga seperti ada sesuatu yang hangat mengalir ke perut. Dan seketika itu juga saya tidak merasakan mual lagi, nggak pusing lagi. Lalu saya coba makan bubur dan nggak muntah. Dokter cek suhu badan saya dan hasilnya sudah di angka 35,6. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor Philip. Wow, puji Tuhan. Yang sakit juga saya percaya ada mujizat hari ini disediakan. Siapa tahu today adalah giliran Anda untuk menerima sesuatu dari tangan Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Allah. Saya juga mau welcome semua yang Instagram, Insta Live barusan bergabung. Welcome home ya. Ayo kita praktekkan ini. Tanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Saya ajak doa dulu sebentar. Beberapa orang saya rasakan merasa nggak layak masuk hadirat Tuhan. Ragu-ragu apakah dia boleh ikut saat teduh. Tuhan itu nggak pernah tolak siapa-siapa. Tuhan cinta semua orang termasuk orang berdosa seperti Anda dan saya. Pejamkan mata, ikuti saya berdoa. Tuhan, kami mau masuk hadirat-Mu secara sengaja. Kau sudah ada di sini dari tadi. Dan Engkau selalu menunggu kami. Engkau maha hadir kami tahu. Tapi kami mau masuk ke hadirat-Mu
yang dapat mengubahkan kehidupan kami. Hadirat Allah yang dinyatakan untuk orang-orang yang mencari. Dan jikalau ada di antara saudara-saudaraku yang menyaksikan saat ini, yang mengikuti saat teduh, yang merasa kurang layak karena baru saja berbuat dosa, baru tadi atau sehari atau minggu ini. Ya Tuhan, basuh dengan darah Yesus, ampuni dosa kami. Kami mau tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi, supaya kami dapat sesuatu yang baru, urapan-Mu yang Kau sediakan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami masuk hadirat-Mu. Kami tahu bahwa kami tidak akan ditolak oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus, bawa kami dekat. Kami siapkan hati kami, setiap kami, di dalam nama Yesus. Kami mencari Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kekudusan-Mu, Bapa, pengorbanan-Mu, Yesus, penghiburan-Mu, Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Hampiri kekudusan-Nya. Kekudusan-Mu, Bapa, pengorbanan-Mu, Yesus, penghiburan-Mu, Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Dia menyucikan, menguduskan setiap orang yang haus dan lapar akan Dia. Nyanyikan lagu ini bersama dengan saya. Kekudusan-Mu, Bapa, pengorbanan-Mu, Yesus, penghiburan-Mu, Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Apapun
apapun yang Anda rasakan, yang penting memuji Tuhan. Angkat tangan, katakan lagi harta, tiada lagi kata, tiada lagi daya, tiada lagi kata, tiada kata, tiada lagi harta, tiada harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembahmu. Bebaskan hatimu, layak tidak layak, nyanyi bagi Tuhan. Glory, haleluya, glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, glory, glory, nyanyi Hosana bagi Sang Raja. Haleluya, nyanyi Hosana bagi Sang Raja. Haleluya, nyanyi Hosana bagi Sang Raja. Haleluya, bawa daku ke tempat yang lebih tinggi, biar ku masuk dalam hadirat-Mu yang suci. Ku tinggalkan beban dan persoalan hidupku, untuk memandang wajah-Mu. Bawa daku mendekat padamu, bawa daku ke tempat yang lebih tinggi, biar ku masuk dalam hadirat-Mu yang suci. Ku tinggalkan beban dan persoalan hidupku, untuk memandang wajah-Mu. Oh, let's worship Him. Suci, Engkau suci, kudus, Engkau kudus. Sucikan dan kuduskan hatiku ini, sebab Engkau suci dan kudus. Mari sengaja tanggalkan beban kita. Bawa daku ke tempat yang lebih tinggi, biar ku masuk dalam hadirat-Mu yang suci.
Ku tinggalkan beban dan persoalan hidupku. Ku memandang wajah-Mu. Oh suci, Engkau suci, kudus, Engkau kudus. Sucikan dan kuduskan hatiku ini, sebab Engkau suci dan kudus. Holy, holy, holy is the Lord. Suci, Engkau suci, kudus, Yesus kudus. Bapa, sucikan dan kuduskan hatiku ini, sebab Engkau suci dan kudus. Oh suci, Engkau suci, kudus, Engkau kudus. Sucikan dan kuduskan hatiku ini, sebab Engkau suci dan kudus. Letakkan tangan di dadamu, katakan suci, Engkau suci, kudus, Engkau kudus. Sucikan dan kuduskan hatiku kini, sebab Engkau suci dan kudus. Oh Ramaya Sanaya Sanaya Soranaya Sanaya Se, Iya Ramaya Sanaya Namo, Iya Ramaya Sanaya Sanaya Sanamo. Mari naikkan pujian pengagungan dari roh dan hati yang terdalam. Oh I praise sesangguga. Shananananaya sanamaya se, haleluya. Hiaramaya sandananamaya se, hiaralamaya sunanaya se, hiaralamaya sandananamo. Hiaralamaya sandananamaya so, hiaralamaya sandananamaya se, hiaralamaya sandananaya namo. Ini waktunya kita melupakan orang sekeliling kita, bersekutu dengan Roh Kudus, hanya dengan Dia saja. Angkat suara, angkat hatimu, biarkan rohmu menyala ini. Jangan padamkan yang Tuhan taruh api di dalam jiwa. Orang makaya sana nana mata kaya sana nana maya se, orang maya sana ya se, ina maya rala maya sana nana maya se, dia rala maya sana nana maya sana nana mo, dia rala maya 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 so, dia rala maya sana nana maya se, dia rala maya sana nana maya so. Haleluya, haleluya. Oh suci, Engkau suci, kudus, Engkau kudus. Sucikan dan kuduskan hatiku ini, sebab Engkau suci. Bersama dengan malaikat di sorga, mari kita naikkan pujian ini. Suci, suci, suci,
suci, kudus, Yesus kudus. Sucikan dan kuduskan hatiku ini, sebab Engkau suci dan kudus. Sucikan dan kuduskan, sucikan dan kuduskan hatiku ini, sebab Engkau suci dan kudus. Sucikan dan kuduskan, sucikan dan kuduskan hatiku ini, sebab Engkau suci dan kudus. Beri kami urapan baru, bukan karena kami haus kuasa, tapi karena kami perlu. Biarkan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang bagi banyak orang dalam pergumulan. Tuhan, jikalau bukan karena Roh-Mu, bukan gagah perkasa kami yang bisa membebaskan orang atau membebaskan diri sendiri. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada mereka yang perlu, pada hati yang haus dan lapar, dan kepada hamba-Mu berikan, alirkan firman-Mu juga untuk hamba sampaikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Saya rasakan Tuhan telah menyediakan sebuah pengurapan baru untuk setiap kita dalam pergumulan kita. Makanya setiap saat teduh seperti ini, hati bergairah. Karena Tuhan menyediakan apa yang mata kita belum lihat, telinga belum dengar, dan belum muncul dalam pikiran kita. Saya sudah menyiapkan satu sharing untuk dibagikan. Anda bisa ambil catatan, dan terutama siapkan Alkitab. Bukunya maksudnya, bukan apps di HP-nya, tapi kitabnya dimunculkan. Ya. Nah, sebelumnya juga, meskipun ini masih hari Rabu, nanti next saat teduh itu hari Sabtu, akhir pekan. Tapi saya udah gak tahan rasanya mau umumkan, nanti hari Minggu jangan kelewatan ya. Sabtu tentunya kita saat teduh, nanti berapa hari lagi, next episode. Tapi hari Minggunya, akhir pekannya, firman yang saya sampaikan super penting. Saya beri judul Amsal Kehidupan, akselerasi dalam bisnis dan pekerjaan. Karena ada hubungan dengan apa yang saya sampaikan sekarang. Nanti Sabtu saya ingatkan lagi. Akselerasi, percepatan dalam bisnis dan pekerjaan. Bukan karena kita ini matre atau prosperity atau kemakmuran. Tapi kerja itu bagian dari kehidupan. Berapa jam sehari kita di kantor kita. Ya kan? Jadi karena itu Tuhan peduli. Tuhan punya rencana. Nah sekarang kita buka dulu. Membangun reruntuhan dengan urapan. Buka bersama saya di Nehemia pasal 4. Jangan lupa saat teduh berikutnya ya. Ajak-ajak teman. Oh iya, yang akhir pekan nanti streamingnya ada di gms.church_streaming. Sabtu saya ingatkan lagi. Ya. Tapi sekarang catat dulu temanya membangun reruntuhan dengan urapan. Jangan pakai kekuatan sendiri ya. Bangun itu pakai urapan Yesus, urapan Tuhan. Tuhan menyediakan pengurapan baru untuk kita. Oli lama dibuang, nggak apa-apa. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Oke? Sekalipun mungkin beberapa orang nggak sampai reruntuhan, merosot saja atau menurun. Tetap kita semua butuh urapan Tuhan Yesus. Bukan gagah perkasa kita soalnya, tapi oleh Roh Kudus. Nehemia ini adalah seorang pembangun tembok. Dia membangun tembok Yerusalem yang runtuh. Dia taat, dia pulang ke desanya untuk bangun Israel kembali. Fisik sih, yang dibangun adalah tembok beneran. Jadi bukan hari ini kita bisa terapkan tembok itu sebagai kehidupan atau makna rohaninya. Tapi zaman itu literally, harafiah. Nehemia bukan full timer, Nehemia bukan pendeta. Dia hamba Tuhan di bidang sekuler. Dia juru minum, terpanggil untuk membangun sesuatu. Jadi proyek yang dia tangani itu mustahil. Karena siapa yang pernah berhasil membangun itu, belum lagi kalau kita melibatkan oposisi. Hidup itu nggak pernah mudah sih dari zaman Adam dan Hawa, jadi jangan mengeluh sekarang, hidupku kok susah. Dari zaman dulu, langit sudah menjadi langit besi, tanah tembaga. Tapi begini, Tuhan kita sama. Tuhan kita adalah Allah terobosan. Dari dulu tetap ceritanya sama. Dia selalu menunjukkan kemuliaannya kepada umatnya yang percaya. Jadi mari kita membangun reruntuhan dengan janji Tuhan, ya, dengan urapan yang baru. Kita lihat ayat yang ke-6. Jadi hari ini pembahasan kita ayat 6 sampai 14. Saya langsung lompat aja ceritanya terlalu banyak. Jadi saat teduh ini hanya sebuah renungan ya. Coba lihat sekarang perkataan Nehemia.
Langsung lompat ayat 6, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi. Dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ini perkataan Nehemia, kami, dia pakai kata majemuk, karena dia mewakili umat Tuhan yang mau membangun sesuatu. Nggak semua orang Israel waktu itu rela membangun temboknya. Kebanyakan udah putus asa, tapi yang rela, yang mau melangkah dengan iman, Tuhan sertai. Nah, Nehemia adalah pemimpin di antara mereka. Tapi dia nggak sendiri. Kami terus membangun tembok. Terus bangun. Nggak putus asa dia. Sampai setengah tinggi. Mulai kelihatan wujudnya. Dan sampai ujung-ujungnya bertemu itu nggak mudah loh. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati, itu kunci. Garis bawahi, bekerja dengan segenap hati. Untuk kita membangun sesuatu yang menurun, merosot, apalagi runtuh, hati kita perlu bergairah dulu. Harus bergairah. Sebab Tuhan tidak pernah memberkati putus asa. Putus asa bukan buah roh, bukan. Ketekunan, ya, kesungguh-sungguhan hati maksudnya. Ya, itu yang Tuhan ajarkan. Jadi kita harus bekerja dengan segenap hati karena pangkal berkat itu tekad. Tekad bulat. Hatinya harus bulat dalam janji Tuhan. Pesimis itu bukanlah buah Roh Kudus. Bahkan optimis saja bukan buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus melebihi itu, namanya iman. Iman sudah pasti optimis. Optimis gak tentu iman kalau ujungnya bukan Tuhan. Tapi kalau kita bertuhan harus optimis dong. Karena itu hati kita harus bergairah. Jangan lesu gitu loh kalau kita ke toko atau ke toko tempat pekerjaan kita sekalipun ada banyak masalah. Tuhan gak bisa berkati hati yang begitu, tapi hati yang ceria. Hati yang gembira bukan hanya adalah obat, tapi hati yang gembira, barang siapa bergembira karena Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatinya. Itulah sebabnya coba bertekad untuk mencintai pekerjaanmu. Jikalau Anda tidak mengerjakan apa yang Anda cintai, Anda nggak punya pilihan. Aku nggak pernah pilih ini, ya kan? Anda tetap bisa memilih untuk mencintai apapun yang Anda kerjakan. Sekali lagi, jikalau Anda tidak melakukan atau mengerjakan apa yang Anda cintai, Anda bisa terlebih dahulu, Anda bisa secara sengaja mencintai pekerjaanmu. Love what you do, even when you don't do what you love. Bergairahlah hati itu, jangan buat letih lesu. Biar hari ini disetrum oleh sorga, diberi urapan yang baru. Salah satu, bukan satu-satunya, salah satu tanda seseorang diurapi itu ada sukacita. Urapan itu selalu mendatangkan joy. The joy of the Lord is our strength. Gak ada orang yang mengaku-ngaku dirinya diurapi kalau itu depresi. Tapi orang yang diurapi, tanda pertamanya ada sukacita di wajahnya. Padahal dia punya masalah. Itu dulu. Ketika Sanbalat dan Tobiah, ini musuh-musuhnya ayat 7, serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Ada yang gak suka Anda diberkati. Sebagian dalam wujud manusia. Please, jangan benci mereka. Mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Doa Yesus bagi penyamun di samping kanan kirinya. Oke? Tapi yang pasti iblis tidak pernah happy kalau Anda dipakai, diurapi, dan diberkati. Anda harus tahu untuk setiap berkat itu ada peperangan rohani. Itulah sebabnya Anda perlu kekuatan. Karena itu kita perlu sukacita, karena sukacita itu kekuatan. Ada peperangan rohani, berkat itu tidak akan otomatis. Sekalipun Tuhan sudah beli dengan harga yang mahal, masih ada rintangannya di dunia ini untuk Anda menggapainya. Ada roh-roh jahat di udara. Ada rancangan-rancangan iblis. Masih ada manusia-manusia yang dipakai oleh setan. Asal jangan Anda menuding ke mereka dan menuduh seseorang itu adalah iblis. Jangan lakukan itu. Tapi kita harus tahu bahwa iblis juga bisa pakai siapa saja. Jangan benci musuh-musuhmu, kasih mereka. Tapi Anda juga jangan sampai kita itu lugu, tidak mengerti rancangannya. Sanbalat dan Tobiah sangat marah ketika tembok itu jadi, atau hampir jadi, hampir rampung. Mereka angry. Ya. Mereka semua mengadakan persepakatan ayat 6, bersama-sama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. See what I told you, apa yang saya katakan tadi. Ada peperangan rohani. Sanbalat dan Tobias ini lambang iblis tentunya, atau setan.
tapi juga bisa jadi antek-antek iblis dalam kehidupan. Ya, Yesus pun penuh dengan musuh pada waktu hidup di Galilea. Tak kecuali salah satu muridnya sendiri, Yudas Iskariot pun ada di sana. Please don't hate people around you, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi jangan lupa, ada peperangan di udara untuk setiap berkat-berkat kita. Karena itu kenakan selengkap senjata Allah. Kita perlu urapan untuk bisa memperoleh janji Tuhan. Bukan dengan gagah perkasa kita. Ayat 9, tetapi kami berdoa. Nah itu letak pengurapan kita. Doa. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Ada dua hal yang Nehemia dan kawan-kawan lakukan. Pertama, mereka berdoa, dan bersamaan dengan itu mereka mengadakan penjagaan. Peperangan rohani itu harus dilaksanakan di dua arena. Satu arena yang gak kelihatan, alias arena rohani. Kita berdoa itu hasilnya apa? Gak kelihatan sekarang. Tapi kita menabur dengan air mata. Arena kedua adalah arena realita. Nah, dalam kehidupan kita secara nyata, kita harus menunjukkan kita itu di pihak mana. Orang yang bersyukur di pihak Tuhan, yang bersungut-sungut di pihak setan. Orang yang mengasihi di pihak Roh Kudus. Orang yang membenci di pihak roh kepahitan. Kita harus menunjukkan. Ingat Abram. Dulu namanya Abram, lalu berganti menjadi Abraham, bapak segala bangsa. Ketika Tuhan berkata, kamu akan menjadi bapak dari bangsa-bangsa, sedangkan anak satu pun gak punya. Dia ganti namanya. Kata Abram dan Abraham itu perbedaannya bumi langit. Ya kan? Karena kata Abraham artinya bapak, multiple nations. Kemana-mana dia bertindak seolah-olah anaknya banyak. Dalam kehidupan realitanya pun, dia hidupi visi dan hidupi imannya. Jadi jangan jadi orang yang berdoa, lalu nanti dalam kehidupan sehari-hari menentang doanya sendiri. Kalau peperangan rohani itu totalitas. Dalam doa kita menang, dalam spirit kita conquer, kita menguasai. Dalam kehidupan realita, hidupi sesuai dengan imanmu. Jangan setelah berkata amin, setelah itu ragu. Ya, mereka mengadakan penjagaan. Dari sini, doa Nehemia disertai dengan persiapan dan perencanaan. Doa itu baru serius kalau ada follow up-nya dalam bentuk planning yang jelas. Setelah Anda doa, laksanakan apa yang ada di hati Anda yang Tuhan taruh, yang Roh Kudus taruh di dalam hatimu. Doa itu baru serius jikalau disertai dengan persiapan dan perencanaan. Nehemia berdoa lalu mengadakan penjagaan. Jangan berhenti hanya di dalam ruang saat teduh. Saat teduh ini harus pengaruhi tindak tanduk atau langkah kakimu. Ayat 10, berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Nah, ini orang-orang yang pesimis hati. Kekuatan, alasan mereka ada 3 mengapa mereka tidak percaya. Saya sebut ini trinitasnya putus asa. Ini tritunggalnya hati yang patah semangat. Yang satu, mereka berkata kekuatan para pengangkat sudah merosot. Kita akan putus asa. Iman kita tidak jadi jikalau kita melihat manusia. Wah, orang yang melihat orang akan diombang-ambingkan. Berkatalah orang Yehuda ayat 10. Kekuatan para pengangkat sudah merosot. Siapa suruh mereka melihat manusia? Manusia itu kekuatannya terbatas. Manusia itu berubah. Lalu alasan kedua yang membuat mereka putus asa adalah puing masih sangat banyak. Melihat masalah. Kalau kita lihat masalah kita, wow, kita pasti akan kecewa. Kalau Daud lihat Goliat, nggak lihat Tuhan, dia pasti ketakutan. Pada waktu itu orang-orang Yahudi, orang-orang Yehuda berkata puing masih sangat banyak. Mulai dari mana? Seperti kapal pecah. Kalau kita mau bersihkan kamar itu loh, aduh kelihatan kacau balau itu harus sapu dari mana? Kalau kita lihat masalah kita, reruntuhan kita nggak akan mulai-mulai untuk percaya. Lalu berikutnya, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa. Sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Intimidasi pun terjadi.
Jadi kalau Anda mau beriman, jangan melihat manusia. Jangan melihat masalah, puing masih banyak. Lalu, jangan melihat diri sendiri. Tak sanggup kami membangun kembali. Ini trinitas putus asa. Ya, melihat manusia, melihat masalah, dan melihat diri sendiri. Orang yang begini pasti mati sebelum mencoba. Pasti ujungnya makan intimidasi. Setan pasti berhasil dalam segala perencanaannya. Ayat 12, ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, dengan tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Ayat 13 ini brilian. Nehemia dapat hikmat Tuhan. Karena dia nggak lihat orang. Dan dia nggak lihat problema. Dan dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Makanya hatinya bisa menerima pewahyuan yang segar. Dia bisa terima strategi. Ini menurut saya bukan dari manusia. Karena manusia nggak bisa terpikirkan ini. Nehemia dikasih hikmat dari tempat maha tinggi. Sebenarnya kalau Tuhan memberkati kita itu disentil hikmat aja, akan ada jalan keluar. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya. Jadi mereka lagi bangun tembok. Jadi keluarga si A dikasih rumah di tembok kilometer berapa, tanggung jawabnya dia kilometer segini ke segitu. Keluarga itu yang harus rampung dan selesaikan. Jadi kalau temboknya nggak jadi, mereka sendiri yang akan kecolongan karena perompak akan datang. Bukankah tembok itu ompong? Kalau itu ada lubangnya yang rugikan keluarga mereka. Jadi Nehemia menciptakan sense of ownership. Dia menciptakan sebuah sistem di zaman purbakala sehingga setiap keluarga itu punya rasa memiliki terhadap karir mereka. Ini pintar loh, ini pandai sekali. Ini bukan hanya praktis, ini rencana strategi yang sangat-sangat berguna. Sekali dayung dua pulau terlampaui. Tembok jadi, mereka punya rumah. Ini program luar biasa, ini juru minuman loh Nehemia. Kok bisa punya hikmat wali kota, gubernur bahkan. Padahal orang ini pelajarannya adalah mixing drinks atau mencampur minuman-minuman untuk raja. Dia ini beverage atau di F&B, gak ngerti apa-apa tentang pemerintahan. Orang kalau ikut Tuhan itu talenta baru bermunculan, talenta lama pun ditambahkan. Jadi jangan pernah kecilkan Tuhanmu. Kalau Anda lihat diri sendiri, ya sudah begini nih, aku bisanya begini, gak bisa begitu. Tapi kalau ikut Yesus, selalu ada urapan yang baru. Katakan amin dulu. Ya, menurut saya ini brilian luar biasa. Lalu bukan hanya itu, Nehemia membenahi di bagian-bagian tembok yang paling rendah. Kepemimpinan yang dia jalankan itu, urapan mengajari dia gimana caranya troubleshooting, atau gimana caranya dia menyelesaikan permasalahan pada titik kelemahan. Saya bernubuat di dalam nama Yesus, Anda jangan putus asa, jangan bengong, jangan buang 1 detik pun bahkan, bukannya 1 menit, 1 detik aja jangan, untuk pikirannya galau. Melainkan terbuka sama Roh Kudus, oke, aku menghadapi tembok buntu, di hadapanku ini adalah batu bata atau batu baja yang tidak bisa kutembus. Tuhan, tunjukkan kepadaku tempat rendah. Ajari aku troubleshooting dengan urusanku sendiri, dengan problemaku. Di bagian mana titik lemah yang harus aku kuatkan. Seperti sebuah ember, gak peduli dia setinggi apa. Kalau dia ada retak di bagian rendah, ember itu gak bisa lebih tinggi dari titik retaknya atau ketinggian tersebut. Aku harus menemukan di area mana itu lubang musuh bisa masuk. Di situ aku akan berbenah. Ini kujadikan biaya kuliah. Kujadikan musim seperti ini, musim evaluasi. Tapi aku perlu cermat, karena itu tidak boleh galau hati. Hatiku harus penuh dengan sukacita dulu, optimis aku datang. Aku hadapi persoalan problema hidupku, tidak lihat orang, tidak indahkan problemaku, dan juga tidak menilai segala sesuatu dengan kekuatan sendiri, tapi aku terbuka untuk perkara-perkara baru. Speak to me, kasih konfirmasi. Tuhan bisa bicara lewat firman secara langsung, lewat mimpi juga bisa kalau nggak ada tertulis di dalam Alkitab. Tuhan bisa tambahkan lewat penglihatan, tapi nggak akan melanggar firman. Tuhan bisa konfirmasi lewat teman, atau tiba-tiba sebuah ide baru, atau muncul solusi di tengah-tengah siang hari. Tiba-tiba saya ngerti, oh ternyata begini, ini yang kurang selama ini. Atau Tuhan bisa kirimkan seorang ahli,
Atau lewat kesaksian testimoni, Tuhan itu bisa punya 1001 cara, tapi selalu fondasinya firman. Terbukalah, Roh Kudus akan bicara. Tidak semua bisa dinubuatkan. Menurut saya, lewat saat teduh gini, ada banyak kata-kata hikmat yang Anda terima, yang tidak satu persatu lewat kata-kata pengetahuan, nanti saya sebutkan siapa sembuh, siapa ditolong dari problema apa. Tapi semua kita akan dapatkan pedang roh ini untuk kita gunakan dalam kehidupan kita. Go, find your titik lemah. Campur baur. Carilah titik lemahmu. Carilah. Anda akan segera menemukan setelah saat teduh ini. Dan ternyata lebih gampang daripada yang Anda kira. Ini luar biasa. Dan Tuhan akan memberimu strategi-strategi yang super brilian. Karena Roh Kudus tinggal di dalammu. Bukan karena Anda S1, S2, S3 atau koneksinya siapa. Ayat 14. Ku amati semuanya. Lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para pengusaha dan kepada orang-orang lain. Jangan kamu takut kepada mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Ayat terakhir tadi. Kita lihat dulu ayat 14 kalimat pertama. Ku amati semua. Seperti saya katakan tadi, kenapa sukacita? Sukacita itu clear the way. Sukacita itu membuat sukacita, Roh Kudus itu, membuat hati dan pikiran kita bisa diisi dengan ide dan strategi brilian. Kenapa? Karena itu yang menyingkirkan penggumpalan-penggumpalan yang menghalangi pewahyuan-pewahyuan. Tanpa sukacita, kalimat berikut ini ayat 14 tidak bisa terjadi. Ku amati semua. Sebab Nehemia pasti galau setengah mati. Supaya bersih lembah tertutup, gunung diratakan. Supaya Tuhan bisa dibukakan jalan untuk berbicara secara jelas dalam kehidupan Anda. Atau mewahyukan sesuatu tanpa rintangan. Hatimu tidak boleh gelisah. Itulah sebabnya saat teduh yang lalu saya ajarkan bahkan bagaimana caranya kita tidur. Jangan bawa amarah sampai ke tidur kita. Karena kita perlu jernih, pikiran jernih. Agar Roh Kudus berbicara. Pikiran waras, bukan pikiran yang stres. Tuhan mau ambil itu. Jangan pernah berkata doa emangnya bisa selesaikan masalahku. Doa selesaikan hatimu. Hatimu dan pikiranmu akan selesaikan masalahmu. Itu dia. Ya, kolesterol itu harus pergi dulu secara rohani maksudnya. Lalu ayat ini berkata seperti ini perkataan Nehemia. Ku amati semua lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka, jangan kamu takut sama mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Saya garis bawahi di Alkitab saya di ayat 14 tengah-tengah, jangan kamu takut. Bedanya takut yang baik dengan roh takut apa? Roh takut itu melumpuhkan, membuat kita panik sendiri, membuat kita pesimis setengah mati, membuat kita tidak bisa menghadapi hari esok. Tapi takut yang baik membuat kita persiapan dan merencanakan. Saya suka, karena saya takut nyanyi saya jelek, saya latihan dulu. Karena saya takut nanti gitaran saya salah, saya rehearsal atau ada gladi resiknya. Karena saya takut nanti ujian gak lulus, maka saya belajar hingga larut malam. Atau saya cicil udah minggu-minggu yang lalu. Takut itu bagus. Takut itu emosi yang Tuhan ciptakan. Kalau Anda takut gagal, makanya Anda sungguh-sungguh memikirkan, merencanakan, bukan? Karena kita takut tidak disertai, maka kita berdoa, minta restu dari Roh Kudus. Jangan kamu takut terhadap mereka. Kata jangan kamu takut, itu bukan emosi. Jangan biarkan takut menjajah hatimu. Jangan biarkan kamu diperbudak oleh perasaan takut yang melumpuhkan. Karena Tuhan punya urapan. Tapi kalau pakailah emosi perasaan takut tersebut untuk menghampiri Tuhan. Tuhan, aku perlu Engkau, I need you. Karena aku tahu aku tidak bisa sendiri. Aku tidak berani jalan sendiri, peganglah tanganku. Pakailah perasaan cemasmu untuk menghampiri tata Allah. Perasaan gelisahmu untuk cari firman-Nya. Dan saya yakin Tuhan sudah menyediakan urapan baru bagi barang siapa yang mencari Dia. Ya, demikianlah caranya kita membangun reruntuhan dengan urapan. Dimulai dengan sukacita yang dari Tuhan. Mari kita sama-sama minta Roh Kudus urapi kita sekali lagi dengan urapan yang baru. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh
Roh Kudus, dengan kuasa-Mu pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, sekarang berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah umat-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, mari harapkan urapan dari Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan. Ulurkan tanganmu di depan gadget atau di depan televisimu. Nyanyikan lagu ini dan terima urapan baru. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Saya rasakan seperti ada beban berat bagi beberapa orang. Saya rasakan bebanmu. Saya bisa rasakan di pundak saya seperti berat sekali. Ada satu orang yang bahkan tidak bisa menoleh, padahal bukan karena salah tidur, karena kuk yang dipasang setan di atasmu itu berat sekali. Anda seorang pembenci, Anda seorang orang yang sangat kepahitan dengan kehidupan ini. Bebaskan orang itu di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Ulurkan tangan setiap orang yang berbeban berat, yang letih lesuh, yang punya problema besar saat ini juga. Ulurkan tangan ke depan sebagai titik temu iman kita. Oh haleluya. Oh ramakaya shanana marama. Receive the Holy Spirit. Terima Roh Kudus. Angkat beban orang itu di dalam nama Yesus. Setan, kau pergi dari badan itu. Kau pergi dari jiwa orang itu. Engkau yang menekan dia siang dan malam. Keluar dari kepalanya, keluar dari hatinya, keluar dari dagingnya, keluar dari hidupnya di dalam nama Yesus Kristus. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat
dadanya seperti ini. Terimalah roh sukacita dalam nama Yesus. Urapilah kami, urapilah. Terima roh sukacita di dalam nama Yesus. Dengan minyak baru penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Uramaya sanana ya ramaya sanana mu minalalamaya sanana su ya ramaya se. Terima sukacita, terima roh sukacita, terima pembebasan. Tahun rahmat Tuhan di dalam nama Yesus. Aku tangking roh jahat itu, the spirit of oppression, roh yang menekanmu di dalam nama Yesus telah meninggalkanmu. Terima roh sukacita, terima roh kemenangan, terimalah damai sejahtera. Oramakaya sanana matakamaya nama inalamaya sanana yesu nalamaya sanana se ialamaya se anayalamaya sanana ialamaya sanana sanana se ialamaya sanana se ialamaya suni nalamaya sanana ialamaya sanana ialamaya sanana oramaya sanana. Saya melihat ada satu orang yang sedalam mulutnya, di lidah bibir, bahkan di lidahnya ada banyak sariawannya. Sejak Anda stres luar biasa karena pekerjaan dan Anda sendiri tidak sehat, berbagai penyakit-penyakit aneh bermunculan. Anda sedang disembuhkan oleh Roh Kudus saat ini. Sariawan itu satu persatu lenyap. Percuma mau dikasih obat apapun itu bermunculan lagi. God is speaking to you right now. This is your day. Hari ini adalah hari yang Tuhan tentukan. Dia membebaskanmu. Kasih karunia Tuhan. Terimalah kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Ada satu orang yang saat ini sedang menyaksikan ini di samping pasien yang kena demam berdarah. Lihat, cepat letakkan tanganmu pada pasien itu. Sekalipun dia kadang ikut, kadang tidak ikut, mulai doakan. Mari kita sama-sama sembahyang. Kita semua berdoa, kita yang tidak mengalami penyakit ini. Saya ajak kita semua ribuan orang sekarang berdoa. Jangan mikirkan diri sendiri. Mari kita doa untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan dengan demikian ketika kita memperhatikan orang lemah, kita memiutangi Allah seolah-olah. Mari kita jadi seperti Tuhan yang berbelas kasih pada sesama kita. Hamba berdoa untuk pasien demam berdarah itu di dalam nama Yesus. Aku berbicara kepada trombositnya. Mulai sekarang berubah, beranjak keluar dari wilayah sekarat. Dari masa kritis ini trombosit akan kembali normal in the name of Jesus. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau sembuhkan dia. Kesegaran mulai masuk seperti orang itu merasa seperti sekarang disiram air dingin dari atas kepala hingga bawah kakinya. Demam itu mulai pergi, suhu tubuh itu mulai normal. Dalam waktu lebih cepat daripada diprediksi oleh dokter dan tenaga medis, Anda akan keluar dari rumah sakit itu. Karena keluarga sedang khawatir, karena ada banyak orang kena corona. Anda tidak mau berada atau mendekati rumah sakit bahkan, tapi Anda terpaksa di sana. Tapi sekarang biarkan kesembuhan Tuhan datang. Jangan takut, Anda tidak akan tertular apa-apa. Tuhan melindungimu. Kita berdoa untuk pasien corona yang kena COVID-19 di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, Kau sembuhkan. Sekalipun yang disembuhkan tidak akan di blow up oleh media ya Tuhan. Mungkin peka atau sensitif bagi keluarga. Tapi ada ya Tuhan kesaksian-kesaksian hidup orang-orang yang mengalami mujizat. Dan biarkan itu tersebar tepat pada waktunya. Dan biarkan orang yang mendengarnya di kiri kanan handai taulannya. Dikuatkan imannya bahwa Tuhan sanggup melindungi. Tuhan sanggup meluputkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah namamu, sembuhkan pasien corona itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saya melihat ada seperti rongga, seperti gambar di kedokteran, seperti ada rongga hidung seperti itu yang terblok, ada yang bengkak. Dan Tuhan
Saya tahu sinusitis sedang disembuhkan oleh Tuhan. Sakit di sini yang setengah mati, luar biasa sakitnya. Pembengkakan itu Anda tidak bisa diobati seperti apa, kecuali main obat sendiri, karena Anda harus istirahat dan sebagainya. Tapi itu datang pergi dan sekarang semakin parah. Tuhan sembuhkan Anda sekarang di dalam nama Yesus. Anda akan bernafas dengan lega. Bengkak itu telah reda. Di dalam nama Yesus mulai hari ini sinusitis tidak akan pernah kambuh-kambuh lagi. Seumur hidupmu aku cabut kutuk itu di dalam nama Yesus. Tentunya tetap harus jaga kesehatan supaya Anda semakin kuat. Haleluya, terpujilah namamu. Mari kita terus berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada orang yang harus memberanikan diri untuk berhenti franchise. Anda bisa lakukan sendiri. Roh Kudus beritahu kepada saya, Anda bisa lakukan sendiri. Tidak perlu franchise lagi. Ya Tuhan, karena anak-anak Tuhan akan diberi hikmat untuk bisa mengatur dan memanagenya dengan cara yang excellent. Saya tidak tahu untuk siapa, bisa untuk lebih dari satu orang, tapi akan ada orang yang Tuhan bicara secara khusus spesifik tentang hal ini saat ini juga. Terimalah rema ini di dalam nama Yesus Kristus. Oh, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ulurkan tanganmu ke depan sekali lagi. Let me bless you. Diberkati keluar masukmu, diberkati bakulmu, diberkati pundi-pundimu, diberkati keturunanmu, anak panahmu, putra-putri di rumahmu, diberkati keluargamu, diberkatilah engkau dan wajah Kristus terpancar bersinar setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk umat kesayanganmu. Biarkan Goshen terjadi peluputan di Mesir itu. Kami tidak hakimi orang-orang yang dalam masalah. Kami pun tidak kebal, bukan? Kami juga tidak bebas dari persoalan. Tapi kami percaya Tuhan sanggup meluputkan. Luputkan setiap orang-orang yang hamba doakan. Berkati keluar masuknya. Jagai seperti biji mata. Terima kasih ya Allah Bapa. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, saat teduh ini. Berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai setiap kami. Dalam nama Yesus. Amin. God bless you. God bless you. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Mari ikut nyanyi bersama dengan saya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Sekali lagi ingatkan dirimu sendiri. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang
patut dipuji. Kupikirkan semua itu, kupikirkan semua itu. Pikirkanlah